Halo guys, pada kesempatan kali ini saya hadir lagi dengan konten horor lebih tepatnya. Eh, Pada konten horor kali ini adalah kejadian nyata yang terjadi di Kota Malang. Pada video kali ini saya memerankan orang tersebut dengan kata-kata saya atau aku, oke? Agar terkesan sebagai point of view first person. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Kejadiannya bertepatan pada saat 2 bulan setelah COVID. Nah, ketika COVID dimulai, kampus mengumumkan bahwa libur. Saya sudah berada di kos sekitar 2 bulan lebih. Saya merasa suntuk, merasa bosan, tidak ada hiburan juga, tidak bisa keluar kemana-mana. Dan saya iseng-iseng untuk mendownload aplikasi pencari jodoh. Mungkin teman-teman bisa tahu dengan nama Tinder, Tantan, atau apapun itu. Nah, saya iseng-iseng mendownload itu dengan tujuan bisa ngedate atau apalah gitu dengan teman perempuan. Nah, singkat cerita, saya menemukan seseorang yang cocok, yang asik diajak ngobrol juga di satu aplikasi itu, yaitu aplikasi Tantan. Nah, seiring berjalannya waktu, kami mulai asik berchat di sana, berbicara lewat aplikasi itu, berbincang-bincang, dan tibalah pada saatnya saya meminta untuk bertemu, karena jika hanya lewat chat saja sepertinya tidak asik. Mungkin beberapa dari teman-teman semuanya pernah juga mengalami hal ini. Nah, singkat cerita, kami mulai mengatur jadwal, mulai mengatur waktu, hari, dan tanggal serta tempatnya juga, karena tidak sembarang tempat bisa bisa didatangi pada saat COVID ini. Kami chat hingga larut malam, ke pagi lagi, ke malam lagi, ke pagi lagi. Nah, hingga akhirnya yang pas kami saling chat, dan ujung-ujungnya kami telah mendapatkan waktu yang tepat untuk bertemu. Saya menggunakan baju terbaik saya, celana terbaik saya, parfum terwangi, dan segalanya. Saya sudah menyiapkan sesempurna mungkin untuk bertemu dengan wanita yang saya temui di aplikasi itu. Kami berjanjian di suatu kafe yang sangat elit di Kota Malang, di dalam perumahan, lebih tepatnya perumahan elit di Kota Malang. Pada saat itu, dia sudah berada di sana terlebih dahulu, dan dia mengirimkan tandanya berupa foto ketika dia sudah di sana. Nah, ketika saya mau ke sana, saya lebih memilih menggunakan aplikasi apa namanya? Aplikasi angkutan umum seperti Gojek, lebih tepatnya Gokar. Nah, saya pergi ke kafe itu dengan perasaan yang sangat senang, deg-degan campur aduk. Kami tetap video call dan melakukan uh, chatting-chattingan selama saya perjalanan ke sana. Saya sangat senang karena akan bertemu dengan wanita yang siapa tahu itu nanti jadi jodoh saya. Setelah saya mengorder Gojek dan setelah supir Gojeknya datang, saya menunjukkan alamatnya. Pak, antar ke sini ya. Terus bapak bilang, oke deh. Nah, kami pergi ke tempat itu dengan uh, perasaan yang tidak sabar dari saya. Dan mungkin Mas Gojeknya juga tidak sabar ya. Singkat cerita, sesampainya kami di sana, saya turun, mengembalikan helm, dan membayar. Ketika uh, sopir Grab itu pergi, saya mulai melangkah untuk masuk ke dalam restoran. Dan alangkah terkejutnya saya
ketika saya hendak mau masuk ke restoran itu. Ternyata restoran itu dengan kondisi tutup, karena restoran itu tidak buka. Iya dong, kan tutup, jadi tidak buka. Nah, saya sangat bingung karena restoran itu sangat sepi, meja-meja juga tidak ada, terlihat seperti bangunan lama, bangunan yang sudah terbengkalai, sangat-sangat sepi, tidak ada manusia yang di situ. Saya mencoba menghubungi wanita itu. Saya bertanya dia ada di mana, dengan siapa, dan semalam berbuat apa. Perempuan itu mengirimkan fotonya dan memvideo call bahwa dia ada di dalam restoran itu. Ketika saya lihat, latar belakangnya persis dengan di restoran, tapi tidak ada satu orang pun. Saya mulai panik dong. Ya iyalah, secara gitu kan, bangunan kosong, tidak ada siapa-siapanya. Tapi ketika saya video call, dia ada di dalam bangunan itu. Dan saya juga sayup-sayup mendengar suara dia dari dalam bangunan itu. Nah, beberapa saat ada orang lewat. Lalu saya dengan cepat bertanya ke orang itu, apakah toko ini buka? Apakah kafe ini buka? Lalu jawab pria itu, toko ini sudah lama ditutup karena ada karyawannya yang bunuh diri. Karyawan perempuannya yang bunuh diri. Jadi kafe ini ditutup untuk selamanya. Dan kafe itu ditutup telah 1 bulan lamanya. Jadi setelah 1 bulan tidak ada pengunjung, tidak ada penghuni restoran itu, kosong, tidak ada apa-apa. Lalu saya mau memastikan lagi apakah itu benar. Ketika saya mau kembali, saya melihat ada sosok wanita cantik yang berdiri di dekat pintu masuk. Ketika saya mau menghampiri, ternyata wanita itu bukanlah wanita yang seperti di foto pada aplikasi itu. Nah, saya langsung membalikkan badan dan berusaha berpikir positif. Tentu saja sangat sulit berpikir positif pada saat itu. Dan ketika saya membalikkan badan, saya sayup-sayup mendengar suara wanita yang menyuruh saya untuk mampir. Karena saya takut, saya sesegera mungkin mengorder grab bike dan meminta untuk pulang kembali. Nah, pada saat itu saya mulai trauma untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pencari jodoh. Sekian cerita dari saya, dan saran saya, bijaklah dalam memilih jodoh. See you.